Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi ujian akhir semester metodologi penelitian yang berjudul Perancangan Website Sistem Informasi Harga Kebutuhan Pokok pada Kabupaten Tulungagung. Oke, untuk pertama saya akan memperkenalkan diri. Saya Basuki Prasetyo Wibowo dengan NIM 2131407071111007 dari kelas SI3B. Yang pertama yaitu ada bab 1, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang. Masyarakat sangat membutuhkan kebutuhan pokok yang disebut dengan kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup layak. Harga kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, daging, telur, dan lain-lain di Indonesia masih sering mengalami fluktuasi atau naik turunnya suatu harga. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai sistem seperti gagal panen, kondisi iklim, cuaca, kenaikan harga bahan bakar minyak, dan beberapa sistem lainnya. Keadaan ini meresahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan karena naik turunnya suatu harga dan bagi pemerintah dapat menjadi permasalahan dalam stabilitas ekonomi dan politik. Dari Nugraha tahun 2005. Sistem informasi harga kebutuhan pokok yang saat ini berjalan di pasar-pasar yang berada di Kabupaten Tulungagung masih memakai cara manual, yakni menuliskan pada papan dan ditempelkan pada tempat jualannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan memberikan data yang terus terupdate pada waktu tertentu. Perindustrian dan perdagangan sering mengalami keterlambatan dalam menginformasikan kepada konsumen tentang kenaikan kebutuhan pokok yang terjadi di pasar. Selain itu, informasi yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih sulit diketahui oleh masyarakat, dan demikian perlu dibangun sebuah sistem informasi monitoring harga pokok berbasis web. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, yaitu bagaimana membangun sistem informasi monitoring harga pokok berbasis web di Kabupaten Tulungagung. Yang kedua, bagaimana menerapkan sistem informasi monitoring harga pokok berbasis web di Kabupaten Tulungagung. Itu ada tujuannya, yaitu sejalan dengan masalah yang telah dirumuskan. Tujuan perancangan ini adalah: satu, merancang sistem informasi harga kebutuhan pokok berbasis web di Kabupaten Tulungagung. Dua, mengimplementasikan atau menerapkan sistem informasi harga kebutuhan pokok berbasis web di Kabupaten Tulungagung. Adapun manfaatnya yang diharapkan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, memajukan teknologi informasi bidang usaha perdagangan di Kabupaten Tulungagung. Dua, menginformasikan kepada masyarakat untuk mengetahui harga kebutuhan pokok di Kabupaten Tulungagung. Oke, lanjutnya ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu adalah website. Definisi website. Menurut Rohy Abdullah, website atau disingkat web dapat diartikan sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk data digital, baik berupa teks, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi internet. Lalu, menurut tim EMS, website adalah apa yang Anda lihat via browser, sedangkan yang disebut web sebenarnya adalah sebuah aplikasi web karena melakukan action tertentu dan membantu Anda melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu ada fungsi website. Yang pertama yaitu media informasi, kedua media promosi, ketiga media komunikasi, keempat media transaksi, dan kelima media hiburan. Selanjutnya dari tinjauan pustaka yaitu ada sistem informasi. Definisi sistem informasi. Menurut Lawton,
Sistem informasi secara teknis merupakan serangkaian komponen yang saling berhubungan, yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di sebuah organisasi. Fungsi sistem informasi itu memiliki fungsi untuk mempermudah manajemen, merencanakan, memantau, mengarahkan, serta mendelegasikan pekerjaan ke semua departemen yang mempunyai hubungan koordinasi. Selanjutnya ada database. Database adalah kumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga memudahkan dalam pengelolaannya. Selanjutnya ada framework. Definisi framework. Framework adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan website. Framework ini diciptakan untuk membantu web developer dalam menulis baris kode. Dengan menggunakan framework, penulisan kode akan jauh lebih cepat, mudah, cepat, dan terstruktur rapi. Untuk framework yang saya gunakan yaitu CodeIgniter. CodeIgniter adalah framework PHP yang memiliki eksekusi tercepat dibandingkan dengan framework lainnya. Framework ini dibuat untuk para pengembang yang ingin membangun situs web menggunakan bahasa pemrograman PHP. Tujuan aplikasi CodeIgniter adalah agar para developer dapat mengembangkan proyek mereka jauh lebih cepat. Selanjutnya yaitu ada MySQL. Definisi MySQL adalah nama database server. Database server adalah server yang berfungsi untuk menangani database. Dengan menggunakan MySQL, kita bisa menyimpan data dan kemudian data bisa diakses dengan cara yang mudah dan cepat. Database server yang saya gunakan yaitu phpMyAdmin. Menurut Matcoms, phpMyAdmin adalah sebuah aplikasi open source yang berfungsi untuk memudahkan manajemen MySQL. Dengan menggunakan phpMyAdmin, dapat membuat database, membuat tabel, menginsert, menghapus, dan mengupdate data dengan GUI dan terasa lebih mudah tanpa perlu mengetikkan perintah SQL secara manual. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian. Pertama yaitu tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan secara langsung dan mengunjungi dan observasi secara langsung di Pasar Ngeplak, Kabupaten Tulungagung. Untuk penelitian ini dilaksanakan dari 6 September 2022 hingga 8 Oktober 2022. Metode perancangan. Metode yang digunakan pada perancangan web ini adalah model waterfall. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan pengembangan ya software yang sistematik dari sekuensial yang mulai dari tingkat kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Untuk perancangan sistem informasi, yang pertama yaitu perancangan use case diagram, dua perancangan use case skenario, ketiga perancangan database. Implementasi pada tahap ini yang dilakukan perubahan desain yang sudah dibuat ke dalam sebuah kode-kode program dengan menggunakan bahasa pemrograman. Verifikasi pada tahap ini yang dilakukan adalah testing pada sistem informasi yang sudah dibuat untuk menguji apakah sistem telah berjalan sesuai fungsionalitas yang diinginkan. Dilakukan dengan menggunakan metode black box testing. Maintenance. Pada tahap ini yang dilakukan perawatan pada sistem informasi yang sudah dibuat dan melakukan pengembangan sistem informasi termasuk memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada tahapan sebelumnya. Selanjutnya ada teknik pengambilan data. Proses kegiatan observasi dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang dikumpulkan pada saat mengunjungi pasar. Data yang dikumpulkan berasal dari mengecek harga bahan-bahan pokok yang dijual. Selanjutnya yaitu teknologi yang digunakan. Untuk hardware, saya menggunakan laptop Lenovo IdeaPad 100.
Selanjutnya software, yang pertama text editor saya menggunakan Visual Studio Code, untuk web server saya menggunakan SAM, untuk database tool saya menggunakan MySQL, desain mockupnya saya menggunakan Figma, dan browsernya saya menggunakan Google Chrome. Untuk bahasa pemrograman yang saya pakai yaitu ada PHP, CSS, kode igniter, framework, dan MySQL. Untuk bab selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, yaitu analisis kebutuhan. Hasil analisis kebutuhan berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi sebelumnya adalah website ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan user dalam melihat harga kebutuhan pokok di pasar sehingga user dapat membeli stok kebutuhan pokok di harga yang tepat. Spesifikasi kebutuhan yang pertama aktor yaitu admin, aktor yang dapat mengedit harga kebutuhan pokok. Yang kedua user, aktor yang dapat melihat harga kebutuhan pokok. Tabel berikutnya yaitu ada tabel kebutuhan fungsional. Yang pertama ada login, sistem dapat melakukan autentifikasi pada user dan admin. Yang kedua logout, sistem dapat mengeluarkan aktor dari sistem. Yang ketiga memilih kategori, sistem dapat menampilkan kategori yang tersedia. Yang keempat memilih harga barang, sistem dapat menampilkan barang yang dipilih. Yang kelima ada memilih cek harga, sistem dapat menampilkan harga barang yang dipilih. Yang keenam adalah mengedit data barang. Sistem dapat menyediakan fungsi mengedit data barang. Tuh, tabel berikutnya yaitu ada kebutuhan non-fungsional, yaitu compatibility. Sistem mampu diakses di beberapa browser, yaitu Google Chrome, Mozilla Firefox, maupun browser yang ada di smartphone. Selanjutnya yaitu ada usage diagram. Untuk pengunjung bisa melakukan login, lalu bisa memilih kategori bahan pokok, lalu memilih bahan pokok, lalu mengecek harga bahan pokok. Untuk admin dapat mengedit data bahan pokok. Yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat yaitu berdasarkan penelitian telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perancangan website sistem informasi harga kebutuhan pokok pada Kabupaten Tulungagung mampu memberikan informasi harga kebutuhan pokok pada masyarakat di Kabupaten Tulungagung sehingga mendapatkan kemudahan dalam mencari informasi harga kebutuhan pokok. Sarannya itu pertama dapat mengembangkan sistem informasi dengan membuat informasi keluar secara on time. Jadi, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.